Mancing ikan monster di keramba pakai 1 ekor umpan utuh. Masih pagi-pagi sudah ada yang panggil-panggil saya di depan rumah. Ya siapa lagi kalau bukan para bocil-bocil ini yang mau ajak untuk pergi ke keramba. Kali ini pesertanya cukup ramai. Ada Lute, Hana, Farid, dan juga Rehan. Ya jadi daripada mereka kecewa, langsung saja kita gas on the way. Karena saking semangatnya, sampai-sampai yang menarik tali labu perahunya itu bukan saya lagi, tapi sudah mereka sendiri. Mungkin sudah tidak sabar mau cepat-cepat sampai di keramba ini para bocil. Setelah perahunya datang, kami semua langsung naik dan menuju ke keramba. Saat tiba di keramba, saya tiba-tiba melihat ada banyak sekali ikan baronang yang bergerombol. Itu tepat berada di atas perangkap ikan yang ada di keramba ini. Untuk itu, saya cepat-cepat bergegas, segera mau menarik dan menaikkan perangkapnya ke atas. Siapa tahu kan rezeki ikan-ikan baronangnya bisa kami dapatkan. Jadi dengan cepat saya memutar katrol penarik kerambanya. Baru saja perangkapnya selesai saya tarik, tiba-tiba Farid malah strike ikan sori. Weh, jadi sombong lagi nih bocil. Ya pantaslah, ukurannya ikannya ini juga lumayan besar. Setelah itu, saya kemudian melanjutkan menarik jaring-jaring perangkapnya tadi untuk melihat apakah saya berhasil dapat itu ikan-ikan baronang yang banyak tadi itu. Jadi, perangkap ini cara kerjanya pada dasarnya mirip dengan bagang apung guys, cuma ini versi mininya saja. Biasanya kami gunakan perangkap ini untuk menangkap ikan-ikan kecil atau yang biasa kami sebut itu ikan kaunu atau ikan behe-behe. Yang mana ikan-ikan kecil yang kami dapatkan itu akan kami jadikan sebagai pakan ikan di keramba ini. Akhirnya selesai juga saya mengurus jaringnya, tapi sayang sekali guys, ikan-ikan baronangnya tidak berhasil saya tangkap. Aduh, galau juga sih, tapi namanya bukan rezeki guys. Ya sudah, ini saya mau sandu dulu ikan-ikan yang berhasil tertangkap. Itu dia hasilnya guys. Cuma beberapa ekor saja. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke agenda utama, yaitu beri makan ikan kerambanya. Baru juga mau beri makan ikan, ini Farid sudah strike lagi. Aduh, kali ini tuh dia dapat ikan boronang guys. Berarti ini ikan boronang yang tidak saya dapat tadi mungkin malah didapat Farid. Ukurannya lumayan besar, dan berarti saat ini Farid sudah mendapatkan 2 ekor ikan. Jadi posisinya sedang unggul dibandingkan dengan Lute, Hanaf, dan Rehan yang belum juga mendapatkan ikan. Karena lihat Farid dapat ikan terus, saya juga jadi mau coba mancing ini. Umpannya saya pakai ikan hidup yang tadi baru saja didapatkan dari perangkap. Langsung saja saya pasangkan ke mata kail dan melemparkannya ke bagian yang saya yakini di situ ada ikan besarnya. Tapi mau di apa guys, baru saja saya lempar umpan, Farid sudah dapat lagi ikan ini. Yang dia dapat kali ini tuh ikan baronang juga seperti sebelumnya tadi, dan ukurannya lebih besar juga dari yang sebelumnya. Tambah sombong lagi dia ini. Tapi memang sepertinya hari ini itu lagi banyak sekali ikan baronang yang main-main di dekat keramba ini. Coba lihat itu, mereka sudah datang lagi. Tapi tiba-tiba Hanaf teriak dapat ikan. Dengan cepat tangannya menarik pancingannya. Tapi tunggu dulu, bukannya ini pancinganku yang tadi saya flabu-labu kah? Kenapa ini bocil jadi yang tarik? Bahaya nih kalau begini. Untungnya pas dinaikkan ke atas keramba, ikannya ini bukan ukuran yang besar, tapi malah dapat ikan buaya yang berukuran mini. Kalau besar tadi ikannya pasti saya marahin nih anak-anak. Kan seharusnya saya tuh yang tarik dan rasakan sendiri sensasi tarikannya. Tapi baiklah, karena saya orangnya baik, jadi kita hitung saja ikan buaya barusan tadi itu sebagai pendapatannya Hanaf. Maksudku supaya ada juga lawannya Farid itu. Tidak lama, Lute juga tidak mau kalah. Terlihat dia seperti mendapatkan ikan. Wih, bagus nih. Jadi dia bisa juga membuktikan diri dengan 1 ekor ikan. Apa ini? Kecilnya juga dan karena masih kecil, ikannya tidak usah dihitung. Tulangnya juga belum tumbuh soalnya. Jadi ikannya kita masukkan saja ke dalam keramba. Aduh, Lute. Di sisi bagian tangga keramba ini, para bocil melihat ada banyak ikan di bawah. Katanya ada juga ikan kerapu. Jadi mereka mau berlomba lagi nih. Kira-kira siapa yang bisa dapat di itu kerapu? Di sini Farid mengambil langkah dengan memakai umpan 1 ekor ikan lure. Katanya pasti dapat itu ikan. Dia yakin sekali dan ternyata keyakinan memang membuahkan hasil guys. Farid berhasil mendapatkan ikan kerapunya. Tapi karena ukurannya belum terlalu besar, berarti belum pas untuk dikonsumsi. Jadi seperti biasa, ikannya kita rilis saja di keramba supaya cepat besar ikannya. Karena tak kunjung juga dapat ikan, akhirnya saya ajak Lute dan Hanaf untuk beri makan ikan dulu. Tapi sebelum itu, Lute mau coba keberuntungannya untuk labu-labu. Dia pakai umpan 1 ekor cumi mini ini, berharap nanti pancingannya dimakan ikan bobara yang besar. Setelah selesai lempar umpannya, sekarang waktunya kita beri makan ikan peliharaan. Makanan hari ini itu sangat sedikit, jadi kita bagi-bagi rata saja ke semua petak. Di petak ikan monster ini, Lute dan Hanaf pilih ikan-ikan yang berukuran agak besar untuk diberikan, supaya agak kenyang juga toh, dan sesuai ukuran juga kan. Selanjutnya, sisanya itu langsung didistribusikan Hanaf ke petak-petak ikan yang lain. Setelah selesai dengan makanan ikan, kami kemudian melihat-lihat di dalam keramba ini. Sepertinya ada 1 ikan monster lagi yang berpindah di petak ikan kecil ini. Bahaya itu. Wah, tiba-tiba Farid strike lagi guys. Ini dia dapat ikan kerapu. Ukurannya juga sudah lumayan agak besar. Katanya kali ini itu dia mau bakar ikannya, dia tidak mau kasih masuk di keramba. Soalnya mata ikannya juga ini 1 sudah cacat. Heran juga saya. Dia sudah dapat lagi ikan ini Farid. Dia dapat terus ini aneh. Ini ikan kerapu.
Jadi sudah 3 ekor hari ini dia dapat ikan kerapu. Memang harus diakui nih bocil satu, skillnya itu jauh di atas rata-rata. Lutih, Hanaf, dan Rehan sampai-sampai jadi iri sama Farid. Oke, sekarang saya mau coba pancing ikan monster yang masuk di petak ikan-ikan kecil tadi. Umpannya ini saya mau coba dulu pakai ikan sori yang didapat sama Farid waktu pertama tadi. Umpannya kita potong saja moncongnya ya. Setelah selesai langsung saja saya masukkan pancingannya ke petak ini. Saat diturunkan, umpannya malah dikeroyok sama ikan-ikan kecil ini. Padahal kan umpannya ini sudah besar sekali tadi. Pada akhirnya umpannya jadi habis karena diserbu sama ikan-ikan kecil. Nah, sekarang saya mau coba lagi pakai moncongnya ikan sori ini. Siapa tahu rezeki itu. Hasilnya sama saja seperti yang tadi guys, boncos. Sekarang saya coba lagi pakai 1 ekor ikan kapa-kapa ini. Mudah-mudahan kali ini berhasil dapat ikan monsternya guys. Saya malah dapat ikan kecil ini. Aduh, bagaimana ini? Ya sudah, kita lepaskan lagi ikannya. Umpan juga sudah habis. Tadi itu sudah umpan terakhir nih. Nanti lain kali lagi kita coba mancing ikan monsternya. Banyak yang bilang, "Bang, kenapa tidak ditombak saja ikannya biar tidak rebet?" Ya, kalau ditombak kan ikannya mati guys. Sementara ikannya ini kan masih mau saya pelihara. Maksudku itu saya mau pancing ikannya itu supaya bisa saya pindahkan kembali ke petak asalnya bersama ikan-ikan monster yang lain. Wih, di sisi keramba yang lain tiba-tiba Rehan udah dapat lagi ikan guys. Itu ikan sori. Akhirnya dia dapat juga ini ikan pertamanya. Ya, memang tidak sebesar ikannya Farid yang tadi saya jadikan umpan, tapi Rehan sudah cukup bahagia dengan hasilnya ini. Mantap lah. Nah, ini masih ada sisa pisang yang digunakan Farid tadi waktu mancing ikan baronang. Sekarang karena sudah mau pulang, kita berikan saja untuk jadi makanan ikan. Langsung disergap pisangnya. Wih, Lute tiba-tiba teriak, katanya dia dapat ikan lagi. Langsung saja saya mendekat untuk melihat ikannya. Betul saja guys, ini dia dapat ikan kakap merah. Ukurannya juga beda dengan yang dia dapat pertama tadi. Ini ukurannya itu lebih besar sedikit. Ya, akhirnya semuanya para bocil ini sudah dapat ikan. Sekarang sudah bisa berarti kita pulang. Nah, ini dia guys. Kita lihat dulu ikan dapatnya Farid. Lumayan ini bisa jadi lauk untuk makan di rumahnya. Ini ikannya Lute dan ini ikannya Hanaf. Nah, sekarang saatnya kami pulang dulu. Sudah lama juga soalnya kami tinggal di keramba ini. Saat kami semua sudah di atas perahu dan Farid lagi mendayung, tiba-tiba itu Hanaf banyak sekali goyangnya. Akhirnya tripod yang saya simpan di depan perahu itu jatuh. Aduh, terpaksa kita harus mundur kembali untuk ambil tripodnya. Ya, setelah tripodnya diambil, akhirnya kami segera bergegas untuk pulang. Oke, sampai di sini dulu guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.